Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wal alihi washabihi ajmain. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan 2 orang, yaitu saya sendiri, Muhammad Ainul Yakin, dan teman saya, Asti Adlia. Kami akan membawakan materi pencurian, perampokan, dan miras. Baik, langsung saja kita masuk ke materi, yaitu pencurian. Pengertian dari pencurian atau sarikah adalah mengambil harta milik seseorang secara sembunyi-sembunyi dan dengan tipu daya. Sementara itu, secara terminologis, definisi dari sarikah dikemukakan oleh beberapa ahli berikut. Yang pertama, menurut Ali bin Muhammad Al-Jurjani. Menurut dia, sarikah adalah mengambil sejumlah harta senilai 10 dirham atau lebih yang masih berlaku, disimpan di tempat penyimpanannya atau dijaga oleh seorang mukallaf secara sembunyi-sembunyi serta tidak terdapat unsur syuhbat. Sehingga, jikalau barang tersebut kurang dari 10 dirham yang masih berlaku, maka tidak dapat dikategorikan sebagai pencurian yang pelakunya diancam hukuman potong tangan. Sedangkan, menurut Muhammad Al-Khatib Al-Syarbini, sarikah secara bahasa berarti mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi. Sedangkan secara istilah syarak, sarikah merupakan mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi dan zalim, diambil dari tempat penyimpanannya yang biasa digunakan untuk menyimpan dengan berbagai syarat. Dari beberapa rumusan definisi sarikah di atas, dapat disimpulkan bahwa sarikah ialah mengambil barang atau harta orang lain secara sembunyi-sembunyi dari tempat penyimpanannya yang biasa digunakan untuk menyimpan barang atau harta kekayaannya. Kemudian, unsur-unsur dari pencurian atau sarikah. Yang pertama, mengambil harta secara diam-diam. Yang dimaksud dengan mengambil harta secara diam-diam adalah mengambil barang tanpa sepengetahuan pemiliknya dan tanpa kerelaan dari pemiliknya. Yang kedua, barang yang dicuri berupa harta disyaratkan yaitu dicuri berupa harta yang bergerak ataupun harta yang berharga. Kemudian yang ketiga, harta yang dicuri itu merupakan milik orang lain. Disyaratkan dalam pidana pencurian bahwa sesuatu yang dicuri itu merupakan milik dari orang lain. Kemudian yang keempat, ada itikat tidak baik. Seorang pencuri terbukti bila ia mengetahui bahwa hukum mencuri itu adalah haram dan dengan perbuatannya itu ia bermaksud memiliki barang yang dicurinya tanpa sepengetahuan dan kerelaan dari si pemilik barang. Kemudian syarat dari jarimah pencurian. Dalam memberlakukan sanksi potong tangan, harus diperlihatkan aspek-aspek penting yang berkaitan dengan syarat dan rukunnya. Dalam masalah ini, Shalih Said Al-Haidan dalam bukunya Hal Al-Muttaham fi Majlis Al-Qada mengemukakan 5 syarat untuk dapat diberlakukannya hukuman tersebut. Yaitu yang pertama, pelaku telah dewasa dan berakal sehat. Jikalau pelakunya sedang tidur, anak kecil atau orang gila, serta orang yang dipaksa, tidak dapat dituntut. Yang kedua, pencurian tidak dilakukan karena pelakunya sangat terdesak oleh kebutuhan hidup. Yang ketiga, tidak terdapat hubungan kerabat antara pihak korban dan pelaku, seperti anak yang mencuri harta milik ayah ataupun sebaliknya. Kemudian, tidak terdapat unsur syubhat dalam hal kepemilikan, seperti harta yang dicuri itu menjadi milik bersama antara pencuri dan si pemilik. Kemudian, pencurian tidak terjadi pada saat peperangan di jalan Allah. Nah, kemudian sanksi dari jarimah pencurian. Dalam tindak pidana pencurian, para ulama mempermasalahkan ganti rugi dan sanksi. Menurut Imam Abu Hanifah, ganti rugi dan sanksi itu tidak dapat digabungkan. Artinya, bila pencuri sudah dikenal sanksi hukuman had, maka baginya tidak ada keharusan untuk membayar ganti rugi. Alasannya, Al-Quran hanya menyebutkan masalah sanksi saja. Sedangkan menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, sanksi dan ganti rugi itu dapat digabungkan. Alasannya, pencuri melanggar 2 hak. Dalam hal ini, hak Allah berupa keharaman mencuri dan hak hamba berupa pengambilan atas harta orang lain. Oleh karena itu, pencuri harus mempertanggungjawabkan akibat 2 hak ini. Jadi, pencuri harus mengembalikan harta yang dicurinya bila masih ada dan membayar ganti rugi bila hartanya sudah tidak ada.
Kemudian, cara pembuktian dan pelaksanaan hukuman jarimah. Pencurian, yaitu cara pembuktiannya itu dengan saksi, yaitu minimal 2 orang laki-laki atau seorang laki-laki dan 2 orang perempuan. Apabila saksi kurang dari 2 orang, maka pencuri tidak dikenai hukuman. Saksi bisa diambil dari para korban atau orang-orang yang terlibat langsung dalam kejadian perampokan. Yang kedua dengan pengakuan, dan yang terakhir dengan sumpah. Kemudian materi yang selanjutnya yaitu perampokan. Pengertian dari jarimah, hirabah atau perampokan. Menurut Profesor Dr. Andes Haji Ahmad Jazuli dalam bukunya berjudul Faik Jinayah, hirabah adalah suatu tindak kejahatan yang dilakukan secara terang-terangan dan disertai dengan kekerasan. Para fuqaha berpendapat dalam mendefinisikan perampokan ini. Di antaranya pendapat dari Syafi'iyah, menurutnya mengambil harta, membunuh, menakut-nakuti yang dilakukan dengan sengaja di tempat yang jauh dari pertolongan. Kemudian pendapat Malikiyah, mengambil harta dengan cara penipuan, baik menggunakan kekuatan maupun tidak. Kemudian pendapat dari Hanafiyah, perbuatan mengambil harta secara terang-terangan dari orang yang melintas di jalan dengan syarat memiliki kekuatan. Hirabah adalah suatu tindakan kejahatan walaupun pengrusakan dengan menggunakan senjata alat yang dilakukan oleh manusia secara terang-terangan di mana saja, baik dilakukan oleh satu orang ataupun berkelompok tanpa mempertimbangkan dan memikirkan siapa korbannya, disertai dengan tindak kekerasan. Kemudian unsur-unsur dari perampokan. Unsur-unsur dari perampokan yaitu keluar untuk mengambil harta, dilakukan di jalan umum atau di luar pemukiman korban, dilakukan secara terang-terangan, serta adanya unsur kekerasan atau ancaman kekerasan. Perbedaan yang mencolok antara pencurian dan perampokan terletak pada cara pengambilan harta, yakni pencurian dilakukan secara diam-diam, sedangkan perampokan dilakukan secara terang-terangan serta disertai dengan kekerasan. Kemudian syarat dari perampokan. Adapun syarat harta yang diambil dalam perampokan adalah sama dengan syarat harta yang diambil dalam pencurian. Imam Abu Hanifah mensyaratkan tempat perampokan harus di negara Islam. Hal ini berkaitan dengan teorinya yang menyatakan bahwa penerapan hukum Islam itu hanya mungkin terjadi di negara Muslim. Perampokan itu harus di luar kota dan jauh dari keramaian, karena di tempat yang ramai biasanya tidak terjadi perampokan. Kemudian Imam Malik dan Imam Syafi'i tidak membedakan antara perampokan di tempat yang ramai dengan perampokan di tempat yang sunyi. Hanya Imam Syafi'i mensyaratkan bahwa perampokan itu terjadi di tempat yang sulit bagi korban untuk meminta tolong. Kemudian sanksi dari perampokan. Menurut Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad berbeda-beda sanksi perampokan berdasarkan perbuatannya. Bila hanya mengintimidasi tanpa mengambil harta dengan kekerasan, namun tidak membunuh, maka sanksinya adalah potong tangan dan kakinya secara silang. Bila hanya membunuh tanpa mengambil harta, maka sanksinya adalah hukuman mati. Lalu menurut Imam Malik, sanksi perampokan diserahkan kepada imam untuk memilih salah satu hukuman yang akan dijatuhkan kepada pelaku perampokan. Sanksi kedua bagi perampok adalah dipotong tangan dan kakinya antara bersilang, yaitu tangan kanan dan kaki kiri. Sanksi tersebut diancamkan kepada perampok yang mengambil harta dengan paksa namun tidak membunuh. Kemudian sanksi yang ketiga dihukum mati bila perampok membunuh tapi tidak mengambil harta. Sanksi yang keempat dihukum mati lalu disalib. Sanksi ini diancamkan kepada para perampok tanpa membunuh dan mengambil harta. Adapun masalah-masalah dalam berkaitan dengan ganti rugi, pendapat para ulama dalam hal ini sama dengan dalam kasus pencurian. Kemudian cara pembuktian dan pelaksanaan hukuman. Cara pembuktian perampokan yaitu pertama dengan saksi. Saksi yang diperlukan untuk membuktikan tindak pidana perampokan sama dengan jumlah saksi pada jarimah, pencurian atau sarikah, yaitu minimal 2 orang laki-laki atau seorang laki-laki dan 2 orang perempuan. Apabila saksi kurang dari 2 orang, maka pencuri tidak dikenai hukuman. Saksi bisa diambil dari para korban ataupun orang yang terlibat langsung dalam kejadian perampokan. Yang kedua, dengan pengakuan seseorang perampok merupakan salah satu alat bukti untuk tindak perampokan. Jadi, perampok tersebut mengaku bahwa dia telah merampok seseorang. Kemudian sanksi dari hukuman dari perampokan itu yang pertama dibunuh, disalib, dipotong tangan dan kakinya bersilangan, dan kemudian keempat dibuang dari negeri
atau dari tempat kediamannya, yaitu atau dideportasi. Kemudian materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya. Selanjutnya yaitu bagian C, minuman keras. Pengertian minuman keras. Minuman keras adalah istilah agama disebut khamar. Khamar terambil dari kata khamar, artinya menutup. Maksudnya adalah menutup akal, karena itu makanan atau minuman yang dapat meminum secara bahasa juga disebut khamar. Pada mulanya khamar adalah minuman keras yang terbuat dari kurma dan anggur, tetapi karena dilarangnya itu sebab memabukkan, maka minuman yang terbuat dari bahan apa saja walaupun bukan dari kurma atau anggur, asalkan itu memabukkan, maka hukumannya sama dengan khamar, yaitu haram. Menurut sebagian ulama menyatakan bahwa yang disebut khamar adalah minuman yang terbuat dari bahan anggur, kurma, gandum, dan syair yang sudah keras, mendidih, dan berbuih. Menurut kebanyakan ulama, jenis minuman yang memabukkan dan menjadikan minuman hilang kesadarannya, pendapat ini pada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya semua yang memabukkan itu hukumnya haram. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya apapun yang banyaknya memabukkan, maka sedikit pun haram. Hadis riwayat Nasai dan Abu Daud. Adapun hukum meminum minuman keras, yaitu haram, dan bagi orang yang mengkonsumsinya adalah termasuk berlaku dosa besar, sebab akan mempunyai dampak negatif cukup berat sekali, misalnya dengan hilangnya kesadaran orang yang akan membuat semuanya dan cenderung melanggar norma agama, sosial, dan masyarakat. Dan adapun bentuk minuman keras sering diproduksi atau dipasarkan dalam bentuk minuman kaleng dan berbagai bentuk jenis botol. Namun karena kandungan alkoholnya, penjualan miras diatur dengan sangat ketat dan ada batas usia minimal bagi pembeli miras. Adapun had atau hukuman bagi peminum minuman keras, bagi orang yang suka meminum atau mengonsumsi minuman keras, maka akan mendapatkan had atau hukuman, yaitu dijilid atau diderah sebanyak 40 kali sampai 80 kali. Terima kasih. Assalamualaikum.